di SMA Baitur Roma ini merupakan salah satu sekolah yang perlu perbaikan secara gradual. Itu berdasarkan analisis dari kesadaran dan kapasitas warga sekolah. Ya, jadi kalau guru itu punya RTP, kepala sekolah punya program kerja yang disusun tadi, kok pengawas punya ini. Nah, ya. Jadi sekarang lihat ya, SMA. Ini kebutuhannya Baitur Roma, bisa ditunjukkan di sini ya. Baitur Roma itu kebutuhannya ini. Jadi kompetensi menginterpretasi, memahami isi teks yang hasil refleksi kemarin ini paling rendah. Itu training, coaching dan fasilitatif ditunjukkan di sini ya. Jadi kompetensi menginterpretasi, memahami isi teks yang hasil refleksi kemarin ini paling rendah. Itu L2, middle. L3 itu higher order thinking of skill. L1 yang low order thinking of skill. Yang ini middle thinking of skill. Terus kebutuhan terkait dengan ini numerasi, itu kompetensi mengetahui. Itu malah butuh L1. Lalu kebinekaan global, kesejahteraan psikologi guru, dukungan kesetaraan agama dan budaya, itu yang masuk di RKT tadi. Gitu ya. Nah, maka ketika nanti sudah jadwalnya pelaksanaan program yang dijadwalkan tadi, yuk kita lihat lagi. Pelaksanaan program tadi ada di ini jadwalnya. Jadwal ini, masih ingat ya? Jadwal ini ya. Ini kan ada pelaksanaan program di sini. Ini nanti akan saya terapkan training. Nah, ini lagi training. Balik lagi training tadi. Halaman 56 tadi. Ini ya, training ya. Training ya terhadap materi yang Baitur Roma kurang tadi. Yang Baitur Roma di sini khususnya. Dari Baitur Roma ini. Ketika meningkatkan kompetensi menginterpretasi, memahami isi teks, kompetensi mengetahui, ini nanti kita melakukan training. Nanti dijadwalkan berikutnya. Dan kemudian di sini seperti yang saya lakukan hari ini, tujuan saya hari ini sebenarnya mendampingi perencanaan program. Tapi sekaligus menyampaikan ketika nanti training itu kebutuhannya di Baitur Roma itu tadi, memahami isi teks tadi ya, yang lemah tadi. Lalu nanti kalau kita sudah ada waktu, kita menerapkan lagi paling bijak paparan modeling berburu kerja. Nanti ada diskusi kelompok, presentasi, gitu ya. Nanti lalu kegiatan itulah nanti yang akan menjadi kegiatan inti kita. Nah, pada saat nanti training tertentu, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak Agus maksudnya. Maka di sini serangkaian kegiatan ini akan bersama rekan sejawat. Saya beri nama Pena Besi Kawan. Pendampingan paripurna berbasis kolaborasi teman sejawat. Begitu, ya. Nah, hari ini coaching nanti dengan Mbak Tia coaching, gitu ya. Itu strateginya udah saya rancangkan. Lalu nanti ketika itu melakukan fasilitatif hari ini, saya lakukan fasilitatif. Jadi nanti khusus di Baitur Roma, metode saya itu ada 3, training, gitu ya. Kemudian coaching, kemudian fasilitatif. Training, coaching, fasilitatif. Jadi TCF. Saya singkat. TCF itu saya singkat menjadi ini TIKOFA, training, coaching, facilitating. Ini nanti dalam 1 tahun bertahap kita akan menerapkan ini, gitu ya. Jadi pendampingan ini tidak hanya hari ini sudah pertemuan ketiga, tapi nanti kita akan terus menerus, ya, sampai di sekolah itu minimal ada perbaikan secara gradual.
Karena di SMA Baitur Rahmah ini memerlukan perbaikan secara gradual, bertahap, berdasarkan kapasitas dan kesadaran warga sekolah. Ya, jadi seperti itu. Ini program kerja saya seperti tadi. Jadi membaca buku maksud saya ini tadi. Terus mengajak memaknai tikova tadi maksudnya. Betul ya? Tikova ya. Training, coaching sama facilitating. Penyusunan programnya ya. Saya ulangi. Nanti menyusun programnya ikuti sistematika ini. Ya. Lalu khusus di bab 2. Caranya adalah hasil pekerjaan yang kemarin sudah dibuat oleh Mbak tim ya, itu dirangkum menjadi simpel ini. Programnya apa di SKL? Misalnya kegiatannya ADKS, targetnya 100%, hasilnya baru 20%. Ini dari mana? Dari laporan kegiatan. Berarti kesenjangannya 70%. Alternatif LDKS tahun 2023 itu mengutamakan kegiatan penumbuhan kedisiplinan. Ya. Terus keterangannya nanti seluruh anggota OSIS. Ini enggak 80% benar ya. 80%. Itu ya kesenjangannya. Nah, dari identifikasi ini dianalisis. 80% itu maksudnya apa? 20% itu maksudnya apa? 100% maksudnya apa? Itu ada di analisis. Materinya penumbuhan karakter. Kegiatannya LDKS. Sasarannya 70 siswa. Targetnya 100%, 70 siswa tadi. Metodenya misalnya training anak-anak. Lalu hambatannya kedisiplinan. Tadi di sini ini tadi alternatifnya kedisiplinan berarti dianalisis, berarti hambatannya kedisiplinan. Ketercapaiannya berarti 20%. Hasilnya 20% di sini. Kesimpulannya peningkatannya baru mencapai 20%. Berarti masih ada 80% yang belum disiplin. Maka tindak lanjutnya LDKS tahun 2023 itu mengutamakan kegiatan penumbuhan kedisiplinan siswa. Ini sambung. Jadi ya, ini rangkuman dari hasil keterlaksanaan RKT tahun 2022. Lalu hasil ini dianalisis artinya apa. Setelah artinya apa, itu merupakan analisis. Seperti ini per standar. Baru ini dipakai untuk dasar menyusun program tahun 2023 yang sekarang, yang itu sudah dikolaborasikan hasil rapot pendidikan tahun 2022 yang kemarin direfleksi tahun 2023. Ini nyambung gitu ya. Nah, cara untuk menyusun program di bab 3 itu contohnya begini. Tabel ini. Jadi standarnya misalnya SKL, programnya peningkatan mutu kompetensi apa gitu ya. Ambil nanti sesuai Permendikbud nomor 5 2022. Jadi pakai standar yang baru, standar SKL itu ada di sini ya. Lalu kegiatannya peningkatan peringatan Hari Besar Agama. Lalu indikatornya meningkatnya keimanan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya gitu. Lalu penanggung jawab. Nah, yang itu maksud penanggung jawab ini itu adalah program kerja. Waktu pelaksanaan kapan? Lalu sumber dananya dari mana? Ini programnya. Yang program berarti yang ini kan itu program. Maksudnya nggih. Nah, nanti cara kerjanya gini katanya. Saya simpan dulu. Ini tadi kan daftar isi. Cara bekerja itu begini. Ibu mulai dari bab 1, 2, 3 ini dan lampiran. Ya. Nanti ibu membuat bagian baru di sini. Nanti yang lain itu dihapus gitu. Nah, ibu kan
kan akan menuliskan pendahuluan. Ini diulangi. Ini diulangi. Ini tadi kan asalnya dari daftar isi toh. Sehingga antara daftar isi dengan isi naskah itu sama. Ya. Jadi ini nanti gini. Dan ini panjenengan letakkan di tengah. Ini jadilah, nah itu kan jadi judul. Terus ini kita pakai yang portret saja di bagian ini, gitu. Terus berarti ini diubah menjadi ABCD toh. Nah, gini, ini ditata. Nah, jadi nanti di pendahuluan itu ibu sudah memasukkan hasil pekerjaan kemarin, masukkan ke sini saja, ya, di copy ke sana. Tetapi sistematika sebenarnya ini tidak baku tapi memudahkan berpikir. Ya. Terus ini nanti ini ibu layout, terus ambil next page, ini jadi bab 2, gitu. Ini ditaruh di tengah, jadi judul. Nah, gitu. Terus berikutnya, nah setelah ini jadi judul, berarti kita akan menuliskan ini menjadi subjudul. Dan di restart jadilah AB, kemudian ini ditata maksudnya ya. Nah, dan ini dihilangkan, jadi supaya sama persis kuncinya ngambil dari daftar isi. Terus ini di layout lagi, kemudian di next page lagi, ini dihilangkan, ini dibuat judul, jadilah ini judul bab 3. Nah, bab 3, berarti ini juga tinggal diganti, klik kanan, restart, ini, dan karena ini sudah paham, jadi ini hasil kolaborasi dengan rekan sejawat dengan Pak Agus ini. Kemarin diskusi Pak Agus, nanya gimana untuk teman-teman nanti supaya terupdate dari contoh-contoh milik rekan sejawat Pak Agus. Ini yang dulu yang lama, sekarang kita update sesuai dengan ketentuan yang baru dan sudah sesuai dengan rapot pendidikan. Nah, caranya seperti itu. Jadi ini nanti lagi di klik di layout, ini next, ini. Nah, ini nanti akan menjadi, ini catatan sebenarnya, catatan penjenengan nanti. Jadi ini ada di bab 4. Saya jadikan judul dulu, ini biar sama huruf besar semua, gitu. Nanti jadilah judul. Jadi rencana kerja anggaran sekolah 2023 sudah sesuai hasil rapot pendidikan yang kita refleksi bersama guru-guru tim sekolah tadi. Nah, nanti catatannya pada saat menyusun di bab 3, ini rincian dari ini tadi per standar, tapi asalnya dari mana? Apa dari RKAS atau BOPPP, BPOPP, atau ada tambahan lain? Nah, ini kalau ini nanti ibu panjang, nggak apa-apa, ini dilampirkan nanti. Ini hanya diceritakan rinciannya di bab 3 itu kan ini. Saya contohkan ya, di bab 3 nanti caranya ini saya ambil. Ini ambil SKL ini, nanti ngikuti RKT yang sudah dirancangkan di anu ya, yang waktu saya hadir merefleksi rapot pendidikan ya, bulan kemarin. Nah, ini
ini masuk ke sini kan. Nah, kayak ini tabel panjang, ini lebih baik landscape. Nah, ini landscape, ini kita masukkan. Ini adalah SKL-nya. Nanti isinya, programnya, ibu ikuti yang ada di RKT. Masih ingat ya yang tabelnya kemarin, mulai dari identifikasi, kemudian refleksi, benahi, masih ingat? IRB. Kan saya minta di kolom sebelah kanannya ditulis kegiatan rencana kerja tahunan. Nah, setelah masuk ke Arkas, itu sudah dikelompokkan per standar. Dan nanti masukkan ke sini. Clear ya? Nah, nanti dengan cara yang sama, ini masuk ke kegiatan yang standar. Ini isi. Nah, itu. Jadi nanti di sini kolomnya pakai itu saja. Ini akan diganti standar isi. Jadi ini adalah standar isi. Nah, dan seterusnya. Kalau standar isi, ini ikuti yang ada di permen nomor 7. Ya, ini otomatis udah nggak sama. Ya, itu ngikuti. Nah, ini kalau standar isi, mestinya kurikulum. Nah, gitu toh. Terus sampai kepada ini nanti masih di kurikulum. Ya, jadi ini yang standar proses, ini sama, ini, ini ganti standar proses. Nah, kok ini standar proses, lihat nomor 16, gitu ya. Di sini udah sesuaikan. Udah, ini maka kurikulum. Nah, udah ya. Terus nanti sampai dengan standar penilaian ini sama. Ini, yang di sini ini adalah di kurikulum. Nah, standar penilaian. Nah, ini nomor 21. Ini dihapus, disesuaikan. Ini di sini standar kurikulum. Nah, kan jadi loh. Jadilah nanti di sini dilanjut yang tendik, yang sarpras pengelolaan, ikuti hasil RKT-nya dari sebelah kanannya IRB. Itu ya, IRB ya, masih ingat ya? Coba. Yuk kita buka. Ini miliknya Baitur Rohmah. Kalau Baitur Rohmah masih ingat ini rekomendasi. Sini bisa ditunjukkan, dilihat di videonya ini. Nah, ini ya. Masih ingat inilah. Ini kan kemarin saya minta nambah di sini satu kolom. Gitu? Ini nambah satu kolom. Ini ditambah satu kolom. Ini dah. Ini kemarin kan saya minta di sini kegiatan, terus di sini rencana kerja tahunan. Ini RKT. Nah, setelah diisi semua-semuanya, Mas sudah diisi ya kemarin? Iya, yang di print tadi. Setelah saya lakukan ini tadi, coaching dan facilitating ya, trainingnya belum ya. Gimana? Kita refleksikan. Kayak dari pendidikan gimana? Bisa direfleksikan. Dengan cara runtut Bu Nini sangat membantu sekali bagi kami, sehingga mempermudah dari rapor pendidikan dimasukkan ke RKT sekolah, sehingga menjadi sebuah program sekolah yang bisa kita laksanakan untuk di tahun 2023. Ya, oke. Apa yang saya sampaikan itu sudah ditindaklanjuti. Karena kalau nanti tidak sudah ditindaklanjuti, besok pekerjaan sudah numpuk lagi. Gitu? Lalu kuncinya adalah ada di penentuan dan penetapan RKT dulu, yang berasal dari identifikasi, refleksi, benahi di kolom kanan tadi, difinalkan dulu, lalu masukkan ke Arkas. Jadilah bagian-bagian itu menjadi program sekolah. Tapi yang Arkas itu adalah yang perlu dana saja. Tapi keseluruhan yang tidak perlu dana itu menjadi program sekolah. Jadi program sekolah itu ada yang perlu dana, ada yang tidak, gitu ya. Nah, ini saran saya masukkan ke dalam 8 standar, mulai SKS sampai pembiayaan. Yang di SMA Baitur Rohmah
motivasi, tetap semangat lanjutkan penyusunan program sekolah. Sekian, terima kasih.